Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramdhani dari kelompok 12 dengan NIM 211110055 yang akan menjelaskan apa itu pemikiran kalam menurut ulama modern dan menurut ulama kontemporer. Lanjut, pertama ada pemikiran ulama modern. Satu, pemikiran ulama dalam pandangan Syekh Muhammad Abduh, yaitu ada kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Syekh Abduh sebagaimana yang diakuinya, yaitu membebaskan akal pikiran dari belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah, yaitu ulama sebelum abad ke-3 Hijriah. Sebelum timbulnya perpecahan, yaitu memahami langsung dari sumber pokok Al-Qur'an. Memahami gaya bahasa Arab, baik digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan maupun dalam tulisan-tulisan media massa. Lanjut, kebebasan manusia dan fanalisme. Bagi Syekh Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang harus ada dalam diri manusia. Jika sifat ini dihilangkan dari dirinya sendiri, ia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatannya yang dilakukan, kemudian mengambil keputusan dengan kemampuannya dan mewujudkan perbuatan dengan daya yang ada di dalam dirinya. Lanjut, pemikiran kalam Syekh Muhammad Abduh, yaitu dari sifat-sifat Tuhan. Dia berpendapat bahwa dalam risalah yang menyebut sifat-sifat Tuhan mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan yang lain. Yang poin selanjutnya, kehendak mutlak Tuhan. Syekh Abduh berpikiran bahwa karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia, Abduh melihat bahwa Tuhan tidak bersifat mutlak. Terus, keadilan Tuhan. Syekh Abduh berpendapat bahwa memberikan daya besar pada akal dan kebebasan manusia, Syekh Abduh mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam. Poin selanjutnya, antropomorfisme, yaitu karena itu Tuhan termasuk dalam alam rohani. Lanjut, dalam pemikiran Syekh Muhammad dalam kalamnya, dalam berpikiran tentang ilmu kalam, melihat Tuhan. Nah, Syekh Muhammad ini berpandangan bahwa ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanzih sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Dalam perbuatan Tuhan, Syekh Muhammad berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib. Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat yang terbaik untuk manusia atau umat atau hambanya juga. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal, yaitu dalam pemikiran kalam Muhammad Iqbal, Islam dalam pandangan beliau menolak konsep lama yang menyatakan bahwa alam bersifat statis. Islam, katanya, mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya gerak perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, manusia dengan kemampuan khudinya harus menciptakan perubahan. Besarnya penghargaan beliau terhadap gerak dan perbuatan ini membawa pemahaman yang dinamis tentang Al-Quran dan hukum Islam. Berikut isi kalam Muhammad Iqbal, hakikat teologi dalam pembuktian Tuhan, jati diri manusia, dosa, dan juga surga dan neraka. Baik, lanjut ke selanjutnya, itu pemikiran ulama kontemporer. Pemikiran kalam kontemporer merupakan gabungan dari pemikiran pada masa klasik seperti pemikiran yang dikemukakan berbagai golongan aliran seperti Khawarij, Jabariyah, dan sebagainya yang masih bisa dipakai sesuai perkembangan zaman yang berlaku dengan pemikiran pada masa modern seperti pemikiran Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan ulama-ulama modern lain. Berikut isi ulama kontemporer, yaitu ada Ismail
Ada yang pertama ulama kontemporer yang pertama itu Ismail Al-Faruqi. Dalam riwayatnya Syekh Muhammad Al-Faruqi termasuk berpandangan kepada ulama yang kontemporer, pemikiran kalam Ismail Al-Faruq. Yang selanjutnya ada Hasan Hanafi. Ya, begitu juga Hasan Hanafi dan Haji Muhammad Rashidi berpendapat bahwa beliau ini termasuk ke dalam ulama kontemporer dalam pemikiran tentang kalam menurut ulama kontemporer. Baik, pada intinya kontemporer itu adalah yang mengambil suatu kaidah dalam segi-segi ulama yang telah mencantumkan pada masa lampau yang sehingga bisa dipakai pada zaman sekarang. Berbeda dengan itu, ulama modern mengatakan bahwa ilmu kalam tidak bisa diperspektifkan dengan yang sudah dipikirkan oleh ulama-ulama terdahulu, melainkan pemikiran-pemikiran atau sebuah terobosan baru yang bisa masuk dalam akal dan logika dan teologisnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.